Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Kita buka lebar pelukan mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau siap angkat aku lebih tinggi. Seperti pari yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan. Aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban sebuah tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban sebuah tantangan. Sebelum waktu memisahkan detikku, sebelum dewasa menua memisahkan kita, degupan jantung kita akan selalu seirama. Bila kau rindu aku, ku petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban sebuah tantangan. Petik bintang untuk kau simpan. Cahayanya tenang, berikan kau perlindungan. Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban sebuah tantangan. Kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.
buat Lumos. Yeay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Rabu Session. Tepatnya di Konten Kopi di Kompleks Damai Langgeng, Jalan Soekarno-Hatta. Boleh tepuk tangan buat Konten Kopi? Mana tepuk tangannya? Baik, dan malam hari ini adalah edisi perdana Rabu Session tanggal 23 Juli tahun 2025. Dan malam ini kita sudah kedatangan band tamu kita adalah Lumos. Yeay! Semangat dong, semangat dong. Oke, mereka sudah ngebawain 2 lagu tadi untuk Anda. Ini saya ngucapin terima kasih juga buat para penonton yang ada di Konten Kopi, lebih kurang 3.000 penonton yang ada di sini. Nah, oke. Dan juga yang sudah menyaksikan di channel YouTube kita Rabu Session. Jadi ini adalah program perdana kita dan saya juga pengen teman-teman anak band yang ingin tampil di acara ini silakan daftar nanti dengan teman kita Tio ya. Oke, dan langsung saja kita dengan Lumos Band. Kita kenalan dulu dong. Ya kan, kalau aja sih udah sering kelihatan, cuman belum akrab banget dengan para penonton di sini. Boleh kenalan dulu, mulai dari vokalis yang paling cantik siapa? Oke. Cantik lah sendiri. Udah, Halo. Dok. Kenalkan nama saya Adele, vokal dari Lumos of Selena dan Adel. ya Adele. Sekarang kesibukannya apa nih, Del? Dengerin musik, main musik sama kerja doang gitu. Oke, Ya. kerja di mana? Di PU provinsi. Wes, promosi nih ya. Enggak kan Oke. ditanya. Sampingnya? Assalamualaikum, nama saya Doli, vokal juga di Lumos. Oke, Dol. Kesibukan apa, Dol? Sama kerja main musik, Oke, reguleran juga? reguleran ya. Oke, terima kasih di belakang tuh. Halo, terima kasih. Halo Bang, Kelihatan nggak ya? Kelihatan? kelihatan dong. Oke. Nama siapa tadi? Halo, saya Fajri. Fajri kesibukan ngeband juga. Siap sama Bang, ngeband dan kerja. Oke, mantep ya. Berarti semua pada kerja udah cerah nih kehidupannya. Udah pada merit semuanya belum? Belum semua, berarti masih ada kesempatan ya buat di rumah untuk bisa deket nih. Ini baru ya pacaran ya? Berarti bentar lagi nih bakal mamin ya. Dilanjut nih, yang paling muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Pak RW. Saya Khairul, kesibukan saya sehari-hari bermain musik dan kerja. Oke, berarti kesibukannya kerja juga. Satu lagi nih, gitaris. Yang paling cool ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Reno, kesibukan saya main musik. Pokoknya aktivitas rutin adalah kerja ya dan main Jamming. musik ya, jamming ya. Oke, berarti ini udah berapa lama nih kenalan masing-masing personil dan bisa diceritain band ini dibentuk kapan sih? Ini panjang ya ceritanya. Gak usah panjang-panjang ya Bang Raffles ya. Iya. Kebetulan di sini kita waktunya juga 30 Iya. menit. Jadi intinya 30 Enggak. menit. Enggak 30 menit untuk ngomong aja. Kirain 1 jam. Oh, gitu. enggak. Jadi pertama kali kita bikin band itu Ya, Adele dulu kan main di musik metal kan sama Wih, teman anak metal. cowok. Ya, jadi dia ngajakin ngeband. Terus dia ini ketemu sama orang lagi di jalan. Ternyata orangnya itu drummer. Orang di jalan ini ketemu sama Bang Asmi. Dan ternyata Bang Asmi ini gitaris. Jadi secara nggak sengaja gitu ketemunya. Terus mulai bentuk band, yang lainnya pada pindah. Tahun dan berapa jadi tuh? Tahun berapa itu tuh? tahun 2020 awal. Berarti band ini udah masuk 5 tahun ya? Iya, dari Heeh. situ. Tapi mulai kita bentuk bareng-bareng itu sekitar tahun 2021 gitu. Hmm, Jadi yang pertama kali ngebentuk itu bisa dibilang kayak Bang Ami, hmm, Adele, terus Fajri, hmm. baru gabung Dolly, Dolly. sama Reno gitu. Terus Hmm. udah klop aja segini. Berlima ya? Ya. Oke. Ini berarti awal yang ngajak Adel, lanjut sama Bang Irul kan? Nah, terus udah jalan nih. Kenapa namanya aneh gitu, Lumos gitu.
Lumos. Lumos itu bahasa Latin, artinya cahaya. Oke. Of Selena. Selena itu Dewi Bulan, jadi cahaya Dewi Bulan. Jadi memang rencana kami itu nampilnya di gigs gitu, tapi karena mulai reguler kan, jadi berubahlah genre ngikutin pasar. Oke. Jadi Ya, sudah jadi lah sekarang udah nyaman sama genre pop sama inilah. Jadi sebenarnya kita itu ada di berbagai macam genre. Misalnya kayak Reno itu suka blues, rock, Doli lebih ke rock. kamu metal. Sama folk sih sebenarnya. Oh, Fox Ya ya. udah pindah Kayak ke folk. berarti Fox influence-nya kemana tuh? Adele? Kalau Adele itu banyak banget. Salah satunya kalau Fox kan kayak Jewel gitu nggak? Ya, sore. Oh, oke. Musik-musik Gitu. rakyatnya gitu ya. Ya. Kalau Fox ya. Ya. Kalau Dolly nih, kalau dalam bermusik influence-nya kemana? Lebih kesuka ke sebetulnya metalan juga main ya. Ya, sebagai melepas emosi ya. Berarti all around ya. All around. Kalau Oke. untuk urusan cari duit, kita ikut top 40 kan. Ikut lagu-lagu yang viral. Tapi kalau misalnya untuk ke panggilan hatinya, idealisnya, lebih ke rock metal, progresif, ke situ sih mainnya. Berarti dari semua genre ini kan masing-masing beda nih. Kamu rock, ada yang blues, ada macam-macam. Nah, pasti ada karya dong. Ya. Kalau karya itu berarti kalau musiknya gimana nyampur-nyampur itu? Kalau karya kita ambil jalur tengahnya sih ya. Mungkin gimana bikin karya yang masih bisa diterima di masyarakat dan lebih luas gitu. Artinya nggak idealis ya, maksudnya kita harus bawa metal nih atau gimana? Kalau mau main gigs kita aransemen juga ke metal gitu. Cuman kalau untuk karya kita pengen yang bisa lebih diterima banyak orang kan. Oke. Jadi yang pertama kalau bikin karya ya kita dulu sebagai pembuat karyanya harus suka dulu pertama gitu kan. Baru nanti gimana biar yang penting karyanya sampai dulu ke masyarakat bisa didengar, ke penikmatnya enak gitu. Berarti sudah recording? Untuk recording masih proses. Proses ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan jadi dan dibuat video klipnya. Iya. Terus dipasarin di mana? Amin. Oh, lagu udah ada? Ya kalau buat lagu udah banyak. cuma Produsernya kita udah ada belum? Itu Bang Raffles ada tuh. Buatin video klip. Oke, Ya, nah, insya Allah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Lumos. Sebenarnya banyak banget yang harus kita obrolin. Tapi nanti boring aja ya kalau kita ngomong-ngomong mulu kan. Kita nyanyi lagi boleh? Satu album? Kepanjangan. Oke, lanjut. Inilah penampilan dari Lumos. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini, jujur tak mudah untuk melangkah pergi.
soal hati bukan yang diyakini. Oh gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya, oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Tik, 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 waktu berdetik, tak mungkin bisa ku hentikan. Maumu jadi mauku, pahit pun itu ku tersenyum. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Tik, 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 air mataku biar terjatuh dalam hati. Mauku tak penting lagi, biar ku buat bahagiamu. Kamu tak tahu rasanya
hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Yang masih cinta. Lumos kok pada tegang semua. Ini masalah kita Sedikit grogi. ditonton lebih kurang 30.000 penonton loh. Nah itu dia yang bikin tegang tuh. Dan ini juga Anda bisa saksikan di channel YouTube kita ya. Ya. Rabu Session, kasih tahu teman-temannya. Siap, siap. Jangan lupa subscribe nanti ya. Iya. Alright, ini buat kamu yang ingin tampil dan bandnya kita wawancara juga, silakan hubungi teman kita Tio nanti di nomor 0812 75 78 973. Dan edisi berikutnya untuk Rabu Session minggu depan adalah The Daddy Rocks. Tio, gimana bandnya? Satu album ya. Ini mereka kalau di Daddy Rocks itu mereka sudah punya karya. Satu album ya? Oke, dia kok jadi wawancara The Daddy Rocks. Oke, kita balik lagi di Lumos. Ini tadi ngebawain lebih kurang 4 lagu. Sebenarnya genre musik kalian tuh lebih kemana sih sebenarnya? Ini macam-macam mulai dari pop, rock gitu kan. Kan karya sudah ada nih. Iya. Lebih kemana sih genre musik itu? Kalau karya lebih ke pop. Pop rock. seperti Betaria Sonata atau Iis Dahlia atau apa? Sebenarnya ada sebuah genre baru ya. Kemarin ada seorang musisi yang baru aja meninggal namanya Gusti Irwan Wibowo. Oh iya Dia tahu. menciptakan sebuah genre baru namanya Endikup. Oh, itu nggak Enak ngerti. di kuping. Jadi yang penting enak aja di kuping. Udah. Enak di kuping artinya? Yang penting enak di kuping gitu. Dia terlepas dari semua kakakan-kakakan genre itu tadi. Jadi yang penting itu tadi enak dulu di telinga si pembuat lagunya, baru nanti dikemas lagi supaya enak ke masyarakat penikmat musiknya. Gitu. Berarti kalau genrenya nggak Jadi mungkin nentu. satu album itu bisa ada popnya, ada rocknya, ada folksnya. Lebih gitu. tepatnya pop progresif kali ya nggak? Bisa, Bisa. bisa ke progresif. Pop melankolis bisa juga. Bisa juga. Masih ingat nggak? Ini 5 tahun lalu terbentuk lagu pertama manggung. Itu lagu Muse, Di mana nampilnya? acara 3R. Ya, acara rock. Di mana? Oh, Acara 3R. oh Riau. Rakyat Rock Riau. Rakyat Rock Riau. Ada sebuah komunitas itu ya. Iya. Iya. Itu komunitasnya banyak ya? Lumayan. Ramai. Ajakin dong nanti kalau minggu depan untuk datang kemari ya. Boleh. Nanti Boleh. kita infoin ke teman-teman. Dan nanti kalau ada waktu kita bakal buat acara yang seru lah. Ngundang banyak band, tampilnya di sini. Asik. Kira-kira 1.000 orang bisa ya Mas ini nampung ya? Tanya PRW ya, batas waktu jam 10 ya. Oke. Ini pengen nanya lebih ke personil band nih. Ini kalau kita band, ya anggaplah band itu kan satu keluarga tuh. Pasti ada yang pernah telat gitu ya. Dan siapa sering telat? Kalau telat itu dimarahin atau bagaimana? Nah, ini pengen tahu nih dari Lumos. Yang sering telat ya. Yang sering telat. Yang susah diatur ya. Biasanya kalau nggak sering telat kan SP1, SP2 langsung dipecat gitu ya. Atau gimana?
mohon maaf harus jujur, ini yang paling telat nih Sri. Alasannya? Alasannya rumah dia paling jauh. Oh gitu. Rumah dia paling jauh dari tempat latihan. Kalau kita kan mungkin sekitaran Nangka, Panam, dan sekitar latihannya seringnya di Panam. Oh, gitu. Gitu, jadi dia dari Rumbai. Nah biasa kalau paling telat gitu kan pasti diomelin. Yang cerewetin siapa nih yang ngomelin? Paling kita telepon-teleponin aja sampai datang. Wah. Kita telepon-telepon dulu sampai datang itu aja paling. Terus yang ini, yang siapa yang paling, ini kalau kita buat karya, pasti ada yang, aku pengennya seperti ini, aku pengennya seperti ini, lebih rock lah, lebih sedikit pop lah gitu. Yang perfeksionis siapa nih di sini? Kamu? Berdua nih sebenarnya. Kasih. Berdua nih sebenarnya. Enggak lah, aku enggak. Ini berdua nih sebenarnya yang paling lebih. Lebihnya ke mana? Lebih ke lirik kah atau efek gitar kah atau seperti apa biasanya? Audio? Engineering. Nah, itu Audio engineering. itu seperti apa? Kayak lebih ke soundnya, kayak take record segala macam. Kalau sering buat lirik atau ciptain lagu biasanya? Kalau lirik nih berdua. Berdua wajar karena mereka pacaran ya. Kalau berantem langsung ambil pena ya kan? Iya. Nulis lagu. Itu kalau nulis lagu lebih kemana tuh liriknya tuh? Kalau ke Lebih lagu, kemana ambil inspirasinya? kalau saya sih dalam prinsip awalnya kan dalam bermusik ini harus jujur ya. Jadi lirik sebisa mungkin sejujur-jujurnya bagaimana kita kalimat yang keluar dari hati. Ya. Kalau Gampang dicerna kejadiannya, ya. kalau inspirasinya kejadiannya bisa pengalaman sendiri, bisa pengalaman orang. Mungkin kita dengar ada berita dari teman sedang apa, kita bikin lagunya. Tapi yang jelas soal kosakatanya, frasanya, segala macam itu harus jujur aja dari hati. Kadang ada orang yang dia kurang, misalnya kurang puitis misalnya gitu. Tapi memaksakan bikin lagu tuh harus dipuitis-puitisin yang jadinya malah bahasanya itu nggak nyambung sebenarnya gitu. Jadi kita yang nggak apa-apa kalimatnya simple, kalimatnya mungkin kalimat sehari-hari. Tapi yang jelas itu dari hati biar sampai ke hati penikmatnya juga. Nah nih, buat lirik kan dia jago semua nyiptain lagu. Tapi terkadang kan kalau dalam pemilihan chord nih, chord lagu. Mau yang simple atau ya kita tahu kalau Indonesia kan lebih influence-nya ke Dewa 19 yang agak sedikit ribet ya. Kalian apakah seperti itu gitu untuk chordnya? Kalau chord sebenarnya lagu awalnya itu biasanya kalau misalnya materi itu dari teman-teman instrumen itu pasti ribet. Ribet ya? Pasti ribet chordnya. Akordnya miring-miring atau Iya. gimana tuh? Ya sesuai selera dia gitu kan, seluruh selera. Tapi kalau misalnya dari kak saya atau sama dari Adele, kita kan sebagai vokal mungkin nggak megang, kurang megang instrumen ya. Jadi kita nyanyiin enak, nyanyiin sesuai sama selera kita, nanti ya itu tergantung teman-teman menginterpretasikan chordnya seperti apa gitu. Yang paling sering kontribusi dalam bermusik di sini, yang baik itu ciptain lagu, liriknya atau sering beri masukan siapa tuh? Kalau lagu yang banyak bank lagu untuk karya itu Adele sih. Adele sama Bang Khairul. Itu yang banyak bank untuk lirik, mereka sering bikin lagu. Rul, oke, Rul. Cerita deket Rul. Yang paling tua ya. Ya, Paling muda. kita nggak usah kita ngomongin umur ya kayak. Karena kalau dilihat Bang Irul nih 17 tahun ya. 17 tahun atau 17 kali pemilu nih. 17 tahun sisa. Enggak boleh gitu. Rul, kalau buat lagu Rul, itu lebih banyak genre kemana Rul? Untuk band ini? Kalau kebetulan kalau lagu yang udah ada sih pada dasarnya kayak ke ya memang kayak lagu enak di kuping itu sih, pop. Pop kreatif ya. Pop kreatif. Ada ya lagu-lagu melankolis, ada pop rock juga ada. Aku penasaran nih. Bisa nggak nanti ngebawain lagu? Tadi kan cover-cover aja. Kita pengen bawain lagu karya dari Lumos. Bisa. Sekarang bisa? Bisa. Oke. Buat para penonton yang ada di Konten Kopi, sekarang kita mau lanjutin lagi nih. Mereka bakal nampil berapa lagu nih untuk lagu karya?
satu lagu. Oke, nanti dilanjutin lagu cover lagi gitu ya. Boleh. Oke, sip. 2 lagu, nanti kita bakal ngobrol lagi dan kita masih di Rabu Session. Inilah penampilan dari Lumos. Di antara gemerlapnya lampu kota dan aspal dingin diguyur hujan, ku berkelana di atas roda-roda, tapi pikiranku entah kemana, membayangkan masa depan dan semua impian, tapi tak tahu arahnya kemana, tak tahu caranya bagaimana. Akankah kita masih bersama? Aku tak ingin menyerah, tak mau berpasrah, tapi ketakutan itu nyata menghantui aku. Impikan bahagia dan kita bersama, tapi kalau dilihat sekarang hidupku masih begini-gini saja. Akankah kita bahagia? Akankah kita bahagia? Tapi ketakutan itu nyata menghantui aku. Inginkan bahagia dan kita bersama, tapi kalau dilihat sekarang hidupku masih begini-gini saja. Akankah kita bahagia? Akankah kita bahagia? Akankah kita bahagia? Akankah kita bahagia? Dewi, aku mohon beri kesempatan untuk bisa menebus
dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menyangka bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah nadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, oh. Semua terjadi begitu saja, tak ada yang serius antara dia dan aku. Tidak ada cinta dan tak ada hati, hanya karena aku lelaki dan dia wanita. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah nadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Wow, wow. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah nadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Wow, wow. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah nadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Wow, wow. Tadi sebelum lagu Dewi nih, itu lagu ciptaan ya? Ya. Asli keren banget. Terima kasih. Judulnya apa? Akankah kita bahagia? Oke. Akankah? Akankah kita bahagia? Jawabannya gimana? Iyalah. Yang nyiptain? Saya. Kamu. Kalau apa sih liriknya atau aransemennya bareng-bareng? Liriknya, lirik nada saya. Cuman Hmm. kebetulan saya kurang ahli main gitar atau main instrumen, jadi untuk chord dan tadi dibantu teman-teman semua. Asik banget. Video klip udah buat? Belum. Bang Raffles. Boleh, boleh.
Kita rencananya mau record semua lagu dulu, soalnya lagunya ada banyak kan, baru nanti mikirin buat video klip gitu. Oke. Karena dari sekian banyak lagu baru satu gitu. Tapi- Dari Reno juga ada nyiptain, Eh, dari Adel juga ada gitu. Tapi jujur aja asik lagunya. Tapi Makasih, lebih Bang. kemana genrenya tuh? Apa tadi ya? Lebih ke folk sekali ya? Mungkin bisa jadi. Oh, mungkin. bisa jadi. Oke, malam hari ini juga disaksikan oleh seniman dan musisi Riau. Selamat malam buat seniman kita, Om Benz. Ada juga musisi Riau juga, Bang Bob Sultanik. Ini Sultanik kapan kita wawancara nih? Nggak apa-apa, tua-tua nggak masalah. Ya kan? Udah ada karya nih Sultanik kali ya. Ada, ini bakal kita todong buat Rabu session berikutnya nih. Siap. Oke, ini kita bakal ngobrol lagi. Kalau soal genre tadi sudah, ini influence atau juga lebih mengidolakan siapa nih kalau musisi di Barat dan juga Indonesia? Satu-satu nih jawabannya. Masing-masing ya. Masing-masing. Kalau saya Heeh. mungkin influence awal-awal bermusik itu Iya. dulu dengar Avenged Sevenfold. Wow, Jadi metal ya. ya mungkin cara awal saya nyanyi dulu kayak vokalisnya Lime Shadow kan. Full power, teriak-teriak gitu. Tapi begitu makin dewasa mungkin cara bermusik lebih dewasa juga menilai musik. Mulai lebih enak mendengar yang lebih slow gitu. Kalau dulu kan ya. masih muda-muda nih kayak pengennya yang adrenalin gitu kan. Keras, yang penting keras gitu. Mulai dewasa mulai suka yang lebih slow, lebih soft. Mungkin pengennya sih kayak Eric Martin dari Mr. Big ya. Wah, sampai tua. Cuman itu sulit Makin sekali. tua, makin tua makin bersantan dia. Iya, Heeh. itu sulit sekali ngikutinnya. Kalau di Pekanbaru makin tua makin main di wedding di biasanya. Wah. Iya juga. Habis cari duitnya di mana ya kan? Iya. Oke. Kalau kamu udah Kalau Adele dulu ya waktu kecil dulu memang suka musik rock, terus mulai main musik itu sebenarnya dari gitar. Iya. Jadi Adele itu suka musik-musik kayak Avenged, My Chemical Romance terutama, Muse gitu. Terus tahun 2012 pertama kali punya band. 2012 ya? Iya, karena cewek kan, jadi sama teman band itu disuruh udah berhenti main gitar, main nyanyi aja, nyanyi aja gitu ya. Dari situ kayak mulai dikenalkan musik-musik folk kayak Payung Teduh gitu, terus musik-musik Indonesia jazz tuh ya, juga, Payung ya, Teduh. Aditya Sofyan, banyak lah. Kalau di luar? Kalau di luar musik folk Lebih ada, ngidolakan siapa? ya lebih ke rock kalau di luar. Mm. Iya, kalau musisi luar rock gitu. Kalau Doli, musisi dalam negeri lebih kemana nih? Dalam negeri ya. Dalam negeri. Jarang dengar kali ya? Kalau dalam negeri, Jauh daun. kalau idola ya. Idola saya suka tadi kayak Payung Teduh, Mas Is itu, Is Payung Teduh. Dengan cara dia nyiptakan lagu dengan kosakata yang bisa dia ciptakan. Itu asik sih. Kayak Efek Rumah Kaca yang seperti itu. Kalau musisi rocknya God Bless ya. God bless ya. God Bless sama Idani. Waduh. Itu sih. Kalau Carol, pasti mengidolakan Sultanik. Kalau dari kecil suka dengerin lagu apa? Mungkin sering dengerin lagu Papa kali, Kus Plus gitu ya, The Marcis gitu enggak? Bukan. Ya. Dulu tuh memang suka pengaruh dari bapak sih sebenarnya. Iya, Papa lebih ke Suka slow orang lagu-lagu Malaysia gitu ya. Chrisye. Oh, Chrisye, ya. Sukanya mulai mendengarkan lagu tuh dari Chrisye. Cuma untuk pengaruh musiknya sendiri, mulai bermain musik itu justru dari slang, dari tip X. Tahun berapa mulai ngeband Rul? Masih ingat nggak? 2023. 2023 baru dong? Sorry, 2002. 2002. Awal kuliah, awal SMA, awal STM sih. 2002, Bobi masih main festival loh Bob ya? Oke. Belum Bambang. Bobi udah punya anak 2 tuh 2002. Itu STM. Belum ya? Itu STM. Pernah ikut Kelas satu kompetisi band juga waktu itu Rul? Beberapa kali sih di Dumai. Di Dumai? Kan Oh waktu asli Dumai ya? Enggak cuma STM-nya kebetulan di Dumai aja sih. Tapi band ini pernah ikut kompetisi band kompetisi atau festival band gitu? Belum. Belum ada ya? Gigs, Memang khusus gigs untuk lebih gigs ya. Yes. Oke.
Terus Fajri? Halo, saya sendiri Kalau dari Bang. ketukan drumnya aku tahu nih. Aduh, Lebih ke Dewa ya? enggak? Pagetos lah. Pakai kangen band tadi. Kalau Lebih- dalam musisi dalam negeri Bang lebih ke suka God Bless, power God bless ya. metal. Yang bertenaga, yang berpower ya, Ya, pukulannya. United Voodoo. Buset. Ini anak muda selera tua nih. Hah? Apa Bang? Gimana ya? Terpengaruh dari abang-abang yang tua nih juga. Jangan-jangan ketu nih. Ketek tua enggak ya? Paling muda di sini. Oke, kalau di musisi luar jadi Kalau musisi di luar lebih ke kayak Tools, Dream Theater. Tapi itu Sangar-sangar hobi ya. suka tapi skill nggak nyampe di situ. Sekedar suka aja. Hobi Bang. apa sikil tuh skill tadi. Skill. Sikil kaki Skill udah dan sampai. Oh iya. Oh, pantesan wajahnya ceria terus ya kan. Kemarin gendut sekarang agak kurusan nanti setoran kuat ya. Oke lanjut. Lupa namanya siapa tadi? Reno. Idola siapa nih influence-nya untuk musisi? Barat dalam negeri juga. Untuk dalam negeri ya mungkin ya kayak Dewa sih, Lion Seven, yang pop-pop itu, Drive. Tapi kalau gitaris kayak kamu lumayan jago lah, keren. Tapi idolanya siapa nih? Idolanya? Gitaris banyak sih. Salah satunya yang Kalau terinspirasi? dalam lokal Eros ya. Eros ya. Lebih crunch ya. Iya, crunchy. Kalau luar negeri Jimi Hendrix ya. Oh, tadi bawain lagu keren banget tadi Jimi Hendrix. Little Wing ya. Asik. Nanti bawain ya. Oke. Sip. Karena waktu juga nih udah bakal memisahkan kita. Ini harapan dari Luma sendiri nih, terutama khususnya di musik ya. Apa harapannya nih? Untuk kita sendiri Ini ya, pertanyaan terakhir biasanya. harapan pertama untuk kita sendiri ya. Harapan kita mungkin kita tetap berkarya. Tetap berkarya ya. Karyanya jangan sampai dibatasin umur. Terus saja berkarya, terus menginspirasi. Terus tadi bisa selalu jujur dalam berkarya gitu kan. Tapi kalau dari saya pribadi untuk mungkin industri musik Indonesia ya mudah-mudahan bisa lebih berkembang, lebih dikenal di dunia. Karena kita secara kualitas orang Indonesia tidak kalah dari musisi-musisi luar seperti dari Amerika atau dari Jepang, dari Inggris gitu. Kita punya warna musik yang banyak, penikmat musiknya juga sudah mulai ini ya, maksudnya naik seleranya sudah mulai naik semenjak ada layanan streaming ini. Jadi kalau saya lihat sih ya, dulu kan terbatas sama industri ya. Apa yang ingin industri tonjolkan itulah yang terkenal. Sebenarnya waktu itu sih industri terbentuk karena keinginan dari produser. Di pasarnya lebih kemana, gitu kan? Ketika tahun 90-an pasarnya itu dibentuk rock gitu. Ya. Tahun 2000-an alternatif, ska gitu. Nah, mulai ke pop Melayu tadi kan. Balik pop Melayu. Iya. Kalau sekarang ini menurut kamu gimana nih? Kalau perkembangan sekarang musik? lebih unik, saya jujur pengetahuan atau bank lagu saya yang saya dengerin setiap hari itu sangat-sangat berwarna ya. Mulai dari yang tadi kayak Fox, jadi playlist itu bisa ke Fox, bisa tiba-tiba metal, bisa tiba-tiba dangdut. Kadang lagu Jepang gitu, lagu-lagu anime, J-pop, J-rock gitu kan. Itu jadi sekarang jadinya saya lebih senang lihat industri, yang penting kita bisa berkarya karena kita sudah bisa rilis masing-masing kan. Nggak mesti harus ke label, nggak mesti harus sesuai selera produser gitu. Kita bisa produser sendiri, rilis sendiri, bentuk market kita sendiri. Kalau dulu kan kita untuk menjadi terkenal kan agak sedikit susah. Kita harus ke Jakarta, berjuang ya kan, udah putus asa balik lagi Pekanbaru gitu kan. Nah kalau kamu melihat ini perkembangan zaman nih ya, serba era digital, menurut kamu pengen lebih terkenal tuh bagaimana? Kalau karya tetap ya, di karya. Yang penting karyanya dulu.
Kalaupun mungkin nanti untuk bikin viral cari-cari sensasi itu mungkin ya sebagai batu loncatan aja lah, boleh lah. Cuman jangan sampai menjadi identitas sebuah band, itulah band yang cari masalah misalnya gitu kan. Nah, jadi tetap karya tonjolkan, kualitas tonjolkan. Sekarang juga lebih dipermudah dengan banyaknya media sosial ya kan untuk lebih terkenal kan gitu. Jadi yang penting promosi, apalagi kayak sekarang ada aplikasi-aplikasi lain mungkin boleh disebut kayak TikTok, itu kan mereka di sana bisa memakai sepenggal lagu itu untuk jadi sound dari videonya gitu kan. Itu sangat mempromosikan sekali sebetulnya. Jadi kita kadang nggak tahu, kita nggak ngikutin ini artisnya siapa, senimannya siapa, tiba-tiba rame orang yang pakai sound atau lagunya sebagai back sound videonya. Jadi kitanya ngulik, ini siapa ini gitu. Jadi dari cuman tahu sepenggal refnya, jadi tahu seluruh album gitu. Gitu sih. Oke, untuk harapan di program ini nih, Rabu Session, kamu adalah band pertama di Rabu Session. Pengennya bagaimana cara nih? Pengennya Rabu Session terus ya. Terus selama anak Pekanbaru masih ada yang bermusik, masih berkarya, saya inginnya Rabu Session terus ada, terus beregenerasi mungkin. Karena Pekanbaru minim wadah untuk kita musisi yang berkarya ini. Begitu banyak musisi baik yang main di gigs aja atau sampai wedding, sampai reguler gitu kan, main di pub atau di kafe. Tapi kok sedikit yang punya karya gitu maksud saya. Pengennya gitu sih, misalnya artis Jakarta, artis ibu kota misalnya datang, band pembukanya band dari lokal, band lokal yang kita tahu karyanya gitu. Jadi kita membiasakan bawa lagu karya sendiri sebenarnya. Ya, itu. Oke, terima kasih banyak buat Lumos waktunya, karena udah malam juga nih. Ini pesan PRW sampai jam 10. Tolong diedit ya Bang ya barusan ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat para penonton yang udah hadir di acara Rabu Session. Kita bakal jumpa lagi untuk minggu depan. Dan kita bakal ketemu dengan The Daddy Rocks untuk Rabu depan. Oke, terima kasih. Ini lagu terakhir dari penampilan Lumos. Satu cara telah kulakukan untuk dapat luluhkan hatimu pujaan. Kita tahu diriku seperti apa bila kau terdiam dan tak bicara padaku. Oh, bila cinta maka hancurlah hatiku. Bila tanya tak terjawab, ku tak pernah tahu isi hatimu. Ku mencoba untuk mengungkapkan apa yang ku inginkan darimu pujaan. Ku tak tahu diriku seperti apa bila kau terdiam dan tak bicara padaku. Oh, bila cinta tak terbalas, maka hancurlah hatiku. Bila tanya tak terjawab, tak pernah tahu isi hatimu. Menunggu seperti apa akhir dari semua kisah penantianku. Oh, bila cinta tak terbalas,
terjawab.